warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib buka puasa di bulan Ramadan. Untuk pertama kalinya kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Kita lagi di suatu tempat di mana sambil menunggu buka puasa kita coba memperkenalkan dan memperlihatkan sebuah usaha kafe yang sangat unik. Uniknya karena tetap pada jati diri Sulawesi Selatan, Kota Makassar, bangunannya dan sebagainya, sekaligus mendorong usaha kecil, mikro, dan menengah di sekitarnya berkolaborasi untuk tumbuh bersama. Nah, ini asik nih karena kita bisa banyak belajar dan minimal punya motivasi yang sama untuk sama-sama mengembangkan ekonomi kita di Makassar dengan cara dan gaya kita masing-masing. Tentunya dengan cara dan gaya kita lebih menguasai daripada kita terus mencontoh dan jadi followers dari beberapa usaha-usaha yang lainnya. Dapat untung sih, tetapi semakin kecil karena kita followers. Paling bagus kalau kita bisa menciptakan sendiri seperti yang kita lakukan ini. Yang narasumber saya sebentar akan membicarakan dan kita akan banyak mengorek bagaimana dia sukses dengan usaha ini. Ini kalau malam sebelum Ramadan Anda harus antri masuk sini. Saya saja begini-begini 2 kali nggak pernah dapat tempat di sini. Begitu banyak orang yang meminati untuk datang ke sini. Dan saya bersyukur kepada Tribun karena bisa diajak untuk ke sini, walaupun tidak bisa saya menikmati secepatnya. Oke, saya panggil siapa nih? Rian, Pak. Rian. Ya. Pak Rian yang punya usaha Oma Cafe ya? Toko Kopi Oma, Pak. Toko Kopi Oma. Toko Kopi Oma, ya kan? Nah, itu uniknya karena Oma nih. Oma gitu. Oma itu nenek ya. Nenek, dan ini akan kita elaborasi bagaimana dia bisa sukses dengan usaha seperti ini. Kenapa Pak Rian bisa nama Oma? Kenapa bukan Opa gitu? Gimana? Jadi bangunan ini Pak punya sejarah Pak. Kenapa sampai namanya jadi Oma? Karena dari awal tempat ini berdiri, ini rumah peninggalan Oma. Jadi sebelum kita bikin ini, kita interaksi dengan pemiliknya. Kita kulik-kulik, bertanya pemilik rumahnya siapa. Ternyata sekarang dia itu sudah generasi kedua dan di umur 84 tahun. Nah, apresiasi saya mempertahankan ini bangunan dengan apresiasinya dengan nama Oma. Sebelum jadi toko kopi Oma ini, dulunya ini bangunan adalah toko grosir, Pak. Jadi saya tidak menghilangkan nama tokonya, tetap memakainya dan menambahkan nama Oma di belakangnya. Jadi lebih tidak menghilangkan kenangannya di sini rumahnya. Awalnya grosir ya? Awalnya grosir, Pak. Grosir. Jadi sebelum grosir sempat jadi rumah dinas, Pak. Rumah dinas salah satu bank BUMN. Jadi sebelum jadi toko, sempat jadi rumah dinas tahun 70-an sampai 80-an. Setelah itu jadi toko grosir, sempat berhenti tutup sekitar 3 tahunan. Jadilah ini kita tempatnya. Jadi toko kopi Oma. Kenal sama omanya di mana kok? Saya dilihat dari mukanya beda generasi kayaknya. Ya, betul, Pak. Jadi saya kenal dulu lewat-lewat sini, Pak. Saya sering ngopi juga sama teman-teman. Tengah pandemi kita duduk-duduk. Apa yang kita bisa bikin ya? Saya cerita sama teman. Saya mau bikin satu tempat coffee shop, warung kopi lah, warung kopi yang tidak menghilangkan estetika bangunannya, tidak merusak.
Tetapi apa yang bisa dipertahankan kita pertahankan. Lewat sini ketemu pemiliknya, saya telepon. Ternyata yang saya telepon itu sudah umur 80-an, Pak. Saya Jadi kenalnya dari telepon saja, Pak. Kenalnya. Nggak diperkenalkan sama Tidak, cucunya, Pak, abang. tidak, Pak. Jadi nanti saya by telepon, setelah itu saya ke rumahnya, saya kaget juga, Pak, lihatnya. Ternyata memang sudah oma-oma, sudah nenek-nenek, berumur ya. Sudah berumur, sudah 80-an, Pak. Saya cerita sama dia, sampai saya harus pakai Omanya gaul nggak, omanya? Ya, gaul, Pak. Gaul ya? Iya, gaul. Biasanya kan oma kalau ditelepon anak-anak muda, pasti iya. marah-marah kan? Iya, gaul, Pak. Gaul, Orangnya ya? baik, Pak. Kita ngobrol, kita cerita, tanya-tanya mau bikin usaha apa. Saya coba jelaskan, saya mau bikin warung kopi. Yang bikin seperti ini. Dan dia jelaskan. Saya tidak bilang sama, waktu selesai saya diberikan ini tempat, saya nggak bilang dulu sama dia kalau ini tempat akan kita kasih nama Toko Kopi Oma. Jadi saya bertanya dulunya seperti apa ini tempatnya. Jadi dulu Oma di sini dia lahir. Jadi dia juga generasi kedua, Pak. Jadi di sini rumah neneknya juga. Nah, jadi dia punya cerita panjang ceritanya, Pak. Jadi dari situ awalnya kenapa sampai jadi namanya Toko Kopi Oma, Pak. Seperti itu. Opanya mana? Omanya saya tidak bertanya. Saya hanya tanya omanya, Pak. Omanya ya. Iya. Karena kalau oma pasti ada opa. Iya, kan? betul, Iya. Pak. Pertanyaannya di mana omanya ya? Jangan sampai dia generasi biskuit itu ya. Kongguan, Pak. Sebetulnya ini, Pak. Iya, kalau dilihat bangunannya memang bangunan lama ya, karena Iya. batu merahnya saja ini masih tebal-tebal. Iya, Pak, betul. Batu merah sekarang kan tipis-tipis. Iya. Ini sebenarnya harus masuk cagar budaya juga nih. Karena sudah tidak ada batu merah sebesar begini dan sekuat ini. Terus Anda mempertahankan ini gimana nih? Saya konsultasi sama arsiteknya kita, Pak. Jadi di sini saya dibantu sama ada arsitek teman sendiri juga, namanya Ibu Jasmine. Jadi saya sharing sama dia. Saya mau ini bangunan tetap seperti ini, tidak merusak bangunannya, hanya mempercantik sedikit. Mulai dari dindingnya, saya mau lebih kelihatan klasik. Saya minta coba di-explore, dia kasih masukan untuk dibuka. Dan dulu ini 2 bangunan, Pak. Jadi dulu yang tempat sekarang ini garasi tuanya Oma ini, Pak. Rumah-rumah tuanya. Jadi yang kita duduki sekarang ini garasi, Pak. Garasi? Iya, jadi dulu ini garasi, di sebelah itu gudang, Pak. Jadi gudang. Jadi dulu belum ada pintu di sebelah sini, Pak. Jadi nanti saya bilang, kayaknya kita butuh akses untuk ke sebelah. Jadi makanya kita pakai tempat yang kecil, tapi dari sini kita bisa kenal satu sama lain, Pak. Iya. Kecil tapi fungsional sekali Iya, nih fungsional tempatnya. sekali, Pak. Nih, bayangkan kecil kita udah bisa 6 orang nih, 8 orang sampai di sini. Ya. Terus kenapa memilih konsep jadul-jadul begini? Iya, terus terang saya memang senang, Pak, sama Orang-orang tua. yang berbau vintage, Pak. Yang berbau vintage, Pak. Senang sama oma-oma. Jadi memang di Makassar itu, Pak, saya lihatnya belum ada, masih kurang tempat yang memakai bangunan Belanda, bangunan tua. Coba dieksplor, bisa menghasilkan di sini, tidak harus merubah semuanya seutuhnya, tapi hanya mempercantiknya, Pak. Jadi saya lihat peluang ini belum ada yang pakai di Makassar. Jadi memang saya bicara sama teman saya bilang kita bikin satu tempat yang berbeda, yang unik daripada yang lain. Kita mempunyai, walaupun bangunannya kecil, tapi semuanya bisa terpakai. Jadi di sini ruangan ini lebih untuk sekedar ngopi sih, Pak. Tapi kalau untuk di sebelah, untuk lebih ke working space, Pak, untuk bekerja. Dan kalau mau lebih santai lagi, merasa kembali ke zaman dulu, kayak betul-betul di rumah nenek itu, Pak, di taman belakang, Pak. Jadi kita juga bikin di belakang itu kayak tempat jemuran zaman dulu, kita explore buat satu taman. Karena orang-orang dulu ini, Pak, lebih suka ada taman di rumahnya. Saya nggak tahu, karena saya bukan orang dulu. Jadi kita coba explore bikin taman di belakang biar lebih santai, Pak. Gitu. Tapi jadi tempat ngopi juga, Pak. Jadi tempat ngopi, tempat kalau ada kegiatan untuk sharing-sharing. Jadi nanti kedepannya kita akan mau bikin kayak layar tancap juga, Pak. Nonton layar tancap di rumah Oma. Seperti itu, Pak. Asik banget ya. Iya. Kalau sampai itu hari sampai di luar penuh nih. Iya, Pak. Iya. Di depan itu kita memang lebih untuk sedikit ada
memakai ciping-ciping Pak, lebih ke industrial sedikit. Tapi Iya. tampak bangunan depan, genteng semua kita nggak ganti Pak, cuman hanya merenov saja. Di depan lebih untuk ngopi sore-sore sih Pak. Anak muda, tapi saya lihat lebih banyak anak muda ya Iya, yang betul datang. Pak. Iya. Anda bisa mengawinkan konsep tua dengan yang datang anak muda itu apa? Apa yang menjadi benang merahnya gitu? Kalau saya pribadi sih Pak, pertama sekarang anak muda Makassar juga Pak mulai kembali, mulai dari fashionnya, mulai dari tempat nongkrongnya, dia mulai bergeser Pak, bergeser kembali ke zaman dulu Pak. Jadi saya coba lihat peluang itu Pak, saya coba bikin di tengah pandemi seperti ini, saya bertiga dengan sama teman, kita coba bikin satu konsep yang harus berbeda dari tempat yang lain, walaupun kecil. Tapi kita bisa bikin sesuatu yang berbeda dari tempat lain. Oke, ini nggak habis nih kalau kita cerita soal. Saya lebih tertarik. Sekarang kita pindah nih. Apa yang Anda jual nih di sini? Jadi yang kita jual itu Pak, namanya kita toko kopi Oma, yang memang pastinya kita jual kopi Pak. Jadi selain kita jual tempat juga, kita jual kopi juga Pak. Kan kalau suasana udah klop Iya, nih. iya Pak. Suasananya udah medium class nih. Iya, Pak, Jadi, sisa makanannya nih apa? Jadi Kira-kira yang kalau- menjadi andalan ini apa? Jadi untuk kalau kita makanan berat itu di sini kita tidak ada Pak. Kita hanya ada kolaborasi sama teman namanya Warung Renjana Pak. Jadi yang menyediakan makanan berat itu bukan dari toko kopi Oma, tapi ada teman dari Warung Renjana. Kita hanya menyediakan kue-kue tradisional Pak. Jadi untuk snack-snack saja seperti kayak panada, risol, galang kote sama roti kaya Pak. Ya. Oh, berarti ada ruang space. Iya. Anda buatkan untuk kolaborasi dan Iya. tumbuh bersama. Iya betul Pak. Saling sharing. Saling sharing Pak. Jadi memang kita Apa-apa yang saling sharing selain tempat makan? jadi di sini ada barbershop Pak, terus ada bulk store, toko grosiran itu kayak toko-toko barang-barang organik, seperti kayak minuman-minuman herbal. Jadi ada makanan, warung makan, ada barber, terus di depan ada ice cream juga Pak. Jadi semua kita usahakan untuk dalam satu lokasi ini tidak saling Bersaing, tapi saling tumbuh bersama, bersinergi. Pak. Iya, bersinergi. Sama pikiran saya nih. Iya, jadi terus yang kue-kue tradisional ini juga Pak, kita kolaborasi sama UMKM kecil rumahan Pak. Jadi memang kue-kue yang kita sediakan di depannya kita ini Pak, semua kita usahakan dari pedagang dari rumahan Pak. Dari luar nih. Iya, jadi luar. Jadi mereka datang titip jual kue-kuenya Pak, dengan harga yang sangat terjangkau Pak, hanya Rp3.000 satu kuenya. Jadi kita kerjasama sama setiap warga yang mau kasih masuk kuenya, titip kuenya, kita coba terima, kita bantu jualkan Pak. Tapi dengan satu syarat, satu orang satu kue. Nggak bisa Lain Pak. nggak Jadi bisa dua. iya. Jadi memang kita kolaborasi semua sama UMKM kecil juga. Terus Anda tidak takut kehilangan standar gitu? Sebelum kita kerjasama Pak, kita kurasi dulu Pak. Kue-kue yang harus kita mau kuenya standarnya seperti ini, harganya seperti ini, dengan kualitas yang tidak juga terlalu di bawah tapi masih bisa bersaing. Dan semua sudah kita kurasi dan semua bagus Pak. Dan sekarang hampir setiap pagi orang kantor Pak datang ngopi semua di sini cari kue-kue tradisional. Jadi memang mereka respon yang datang ke sini semuanya mau ngopi dan cari kue-kue tradisional. Terus apa yang menjadi andalan menunya Ya. yang paling favorit nih supaya kita bisa kalau pesan langsung pesan itu aja, Ya. nggak baca menu nih. Jadi kalau untuk favoritnya di sini itu Pak ada namanya kopi susu Oma. Kita namakan kopi susu Oma. Kopi Susu Oma. susu Oma. Wah, Iya. itu masih segar ya? Bro? Masih segar kopi susunya kopi. Itu hanya namanya Pak. Oh, iya. Namanya Pak. Jadi biar kita punya identitas sendiri juga. Iya. Jadi kita pakai nama kopi susu Oma yang kita kolaborasi antara kopi tradisional dengan perpaduan kopi yang sudah dikembangkan Pak. Apa khasnya? Kopi Khasnya susu itu kopi susu Oma itu dengan arennya Pak. aren? Iya arennya. Jadi kita ada dua macam kopi susu sini. Ada kopi susu Oma dan tradisional. Kalau tradisional itu hanya kopi susu pada umumnya Pak. Kalau kopi susu Oma itu lebih ke ada campuran arennya. Dan salah satunya ini juga ada satu minuman ini Pak, klasik latte ini yang paling disukai sama anak muda semuanya. Klasik latte. Ya. Oh, tuh kopi Oma. Ini gambar kopi Omanya nih yang asli ya? Bukan Pak. Itu kita hanya menggambar ilustrasinya saja ilustrasi. Pak. Saya pikir fotonya nih. Tidak Pak, ini hanya ilustrasi. Ilustrasi ya. Ini salah satu minuman yang favorit Pak di sini. Iya, dari botolnya aja khas banget ya. Udah sama botol-botol
kopi dingin yang lainnya ya. Es kopi susu. Kopi susu ini? Iya, es kopi susu dia. Es kopi susu. Nah, terus Anda hanya jual yang ringan, kolaborasi dengan yang berat ya? Iya, kolaborasi. Ya, berat dengan mengandalkan pemasok dari yang satu atap ya? Iya, satu atap Pak. Satu atap. Itu bagaimana prospeknya? Sejauh ini sangat bagus Pak, karena memang selain kita jual kue-kue tradisional, di sebelah juga ada makanan-makanan khas juga Pak. Jadi pemiliknya di situ kan orang Sunda, jadi dia mengkolaborasi antara makanan Sunda dan Makassar. Jadi dia lebih ke jualannya kayak nasi ayam. Tapi pelayannya kita satu Pak, kita sama. Jadi tapi untuk melayani makanannya dari dia Pak. Untuk pesannya bisa kita bantu. Ya, jadi semua pemesanan di sini untuk di toko kopi Oma sendiri Pak itu self service Pak. Jadi pesan langsung bayar Pak. Kenapa? Trauma? Minimalisir pertama minimalisir karyawan Pak, karena tempat kita sangat kecil Pak. Jadi untuk menambah orang lagi itu space-nya itu terlalu berat buat ruangan ini Pak. Jadi memang kita minimalisir dulu. Jadi untuk customer yang datang ke sini untuk langsung pesan langsung bayar aja. Jadi terintegrasi ya. Ya. Kita bisa habis gunting rambut, kita bisa ngopi dulu, makan dulu, atau ngopi. Nah, gitu. Kenapa ada pikiran begitu? Kan biasanya orang satu aja warung kopi atau kafe. Ini Anda gabung-gabung dalam satu lokasi. Ya memang kita bukan mall lagi. Memang kita dari awal sudah 3 orang di sini pengelolanya Pak. Kita sudah kompak untuk bikin satu usaha sama-sama Pak. Karena untuk usaha di sini bukan hanya saya pemiliknya Pak, tapi ada beberapa orang pemiliknya. Jadi kita coba kolaborasi sama mereka semua untuk jalankan satu tempat namanya Distrik 34 Pak ini. Jadi nama rumahnya ini nama Distrik 34. Distrik 34. Iya, jadi dalam Distrik 34 itu ada beberapa usaha yang berjalan Pak, termasuk toko kopi Oma. Jadi kita kolaborasi dan kita coba bikin satu usaha yang berbeda, tidak harus sama Pak. Jadi kopi shop ada, ice cream ada, warung makan juga ada, barbar dan ada juga. Distrik 34 Distrik 34 dalam satu distrik banyak usaha. Banyak usaha Pak. Kira-kira Distrik 34 ini akan mengembangkan usaha lebih banyak lagi nggak? Pasti Pak, kita mau terus kembangkan. Karena kira-kira apa yang dalam waktu dekat di pikiran Anda? Dalam waktu dekat mungkin untuk tahun ini mungkin belum ada Pak. Cuman kedepannya kita sudah ada planning untuk menambah satu lagi Pak. Belum tahu apakah di Makassar atau di luar Makassar. Oh gitu. Berarti akan bisa banyak cabang ya? Bisa Pak, bisa. Kalau di sini sendiri apakah tidak mau tambah penginapan atau apa? Untuk sementara satu kamar yang berhantu gitu. Siapa yang berani coba, siapa tahu kan orang semakin aneh nih ke depan ya. Gitu, siapa tahu ada yang mau tidur sama omanya Oma. Nah, itu. Gak ada. Belum ada Pak, masih hanya untuk sekarang ini yang ada aja. Kalau pengembangan menu apa? Pengembangan menu kita belum Pak, kita mungkin masih, karena kita baru berjalan 3 bulan, kita masih memperkenalkan dulu produk yang ada sekarang dulu Pak. Setelah itu, setelah berjalan mungkin akan ada penambahan terus Pak. Akan ada penambahan ya? Iya. Penambahan terus jumlah karyawan Pak? Ya, untuk karyawan di sini kita hanya memakai 4 orang Pak. 4 orang? Iya, 4 orang. Pagi 1 orang, sore 3 orang Pak. Jadi memang di sini pagi itu tidak sebanyak sore sampai malam Pak. Jadi aktivitasnya hanya pagi itu hanya orang kantoran, istirahat kerja juga, atau sebelum dia kantor Pak, dia mampir ngopi dulu sarapan, setelah itu lanjut kantor Pak. Jadi hanya 4 orang dulu. Ini buka jam berapa nih? Kita bukanya jam 8 pagi Pak. Untuk selama pandemi ini, selama Ramadan juga kita bukanya jam 11 siang sampai jam 11 malam Pak. Cuman kita close ordernya di jam 10 malam Pak. Tapi kalau setelah Ramadan kita bukanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam Pak. Jam 10 malam? Iya. Berarti kalau Ramadan agak lama ya? Iya, 1 agak jam? lama Pak. Iya, agak lama sejam Pak kita bukanya. Karena kita bukanya agak siangan Pak. Kalau mohon maaf nih, tanya nih, alur profitnya prospektif gak? Alhamdulillah Pak, untuk sekarang alurnya itu kita sudah capai di angka
Kotornya ya Pak? Kotornya itu 100-an Pak. Satu bulan. 1 bulan? Iya. Wow, besar di suasana seperti begini ya? Iya, alhamdulillah Pak. 3 bulan ini sampai sekarang, karena kita kan baru 3 bulan ini, 100-an Pak. Kita omset, 100-an iya. ya? Luar biasa. Apalagi dalam suasana pandemi Iya, begini ya? tadinya juga waktu, karena sebelum kita jalan ini Pak, runningnya ini, kita pikir dulu matang-matang di tahun lalu di bulan 8 Pak. Tadinya takut juga Pak, tapi saya bilang ini tempat peluang ini, prospek ini. Prospek. Kita coba bikin satu tempat yang berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena kita manfaatkan bangunan kecil dan kita bikin taman satu di belakang yang berbeda dari tempat lain Pak. Jadi di sini bukan hanya kita datang ngopi, tapi kita bisa ketemu orang baru, kita bisa bertukar pikiran, kita dapat pekerjaan di sini. Taman belakang yang ada tempat jemurannya gitu ya? Taman belakang bekas jemuran Pak. Kalau ada tempat jemurannya buka aja laundry Pak. Iya, Pak. Saya tahu ini tempat dikasih tahu selain Tribun. Ya. Sebelumnya saya dapat informasi dari mahasiswa. Ya. Memang Anda sasar kelompok milenial ya? Sasaran utamanya kita hampir semua Pak, tapi cuman yang sekarang yang datang ini kebanyakan milenial. Jadi memang sasarannya kita ada 2 Pak. Mulai dari yang pagi itu orang yang mau sarapan pagi datang ke sini, sorenya mungkin orang yang nongkrong. Tapi sekarang ini kebanyakan yang mahasiswa. Iya. Jadi yang datang sini mahasiswa kebanyakan Pak, umur 20-an Pak. Iya. Saya tahunya dari mahasiswa ya. Karena kan memang teman-teman bergaul saya kan mahasiswa. Iya. Masih ya. Terus kira-kira ke depan ya saya mempertahankan konsep begini semakin lama semakin mahal kan? Iya, betul Pak. Tentu operasional untuk bangunan tua, kendaraan tua itu makin lama makin Iya, mahal. terasa Pak ya. Iya, terasa. Berpengaruh nggak? Pasti Pak. Untuk sekarang pun juga ini kita masih sudah terasa Pak. Ada beberapa bagian yang butuh ekstra perbaikan. Maintenance Iya, maintenance-nya Pak. Tapi kedepannya pasti akan lebih banyak lagi Pak. Cuman kita akan upgrade terus ini tempat Pak. Bagaimana tidak menghilangkan ini Kesannya. kesan bangunan ini, kesan tuanya ini, dan kegiatan-kegiatan yang akan kita bikin Pak di sini. Jadi di sini nanti juga selain bangunannya kita yang sudah klasik ini Pak, kita pertahankan. Kedepannya juga kita akan bikin satu kegiatan di sini di depan, mulai dari kegiatan musik yang baru-baru kita bikin ini Pak, kegiatan musik langgam Pak. Oh iya. Di tempat lain mungkin belum ada Pak yang bikin. Belum. Jadi Kalau kapan? Sudah pernah? hari Sabtu kemarin Pak. Aduh, Hari Sabtu kemarin Pak. harusnya diundang dong. Iya Pak, iya. Nanti akan ada Pak, akan continue, akan rutin seperti itu Pak. Jadi kita undang dari teman-teman dari Sanggar Seni Goa, yang muda-muda, yang generasi keberapanya, kita bawa ke sini. Dan apresiasinya teman-teman yang datang di sini Pak, waktu hari Sabtu luar biasa Pak padatnya. Wah. Iya, Kena nih. Sayang kita baru ketemu ya. iya Pak. Dan seharusnya itu dilestarikan. Karena betul. budaya kita bukan budaya abal-abal. Iya, betul Pak. Kita hanya sempat lost Iya. dari fokus budaya kita. Iya. Apalagi sampai dengan menunya, kopinya Iya. apa udah buatan sendiri Iya. dan nyambung nih. Nyambung semua Pak. Iya. Ternyata di luar juga orang mempertahankan yang begini-begini kan. Iya, Di betul, Pak. Perancis, Paris, bangunannya yang kota Paris nggak ada yang baru Iya, itu. betul Pak. Nggak ada yang baru. Salah satu referensi saya di sana juga Pak. Jadi saya sebelum kita bikin ini 2 tahun saya harus lihat referensi dari luar Indonesia sampai ke Jawa juga Pak, di dalam Indonesia sendiri sampai jadinya toko kopi yang seperti ini. Iya. Jadi memang 2 tahun itu saya coba melihat apa sih yang prospek ke depan yang belum ada di Makassar. Jadi kita coba bikin satu tempat yang mempertahankan bangunannya, Iya. tidak merusak bangunannya. Betul. Saya ingat sekali di Paris itu bahwa semua bangunan masih tua. Iya. Tetapi aktivitas ekonominya bagus. Lancar, Pak. Paling bagus. Kita sedikit-sedikit bongkar ganti yang Iya, baru. betul. Stadion dibongkar. Enggak dibangun lagi. Gitu. Harusnya kalaupun enggak cocok dikasih jadi kafe lah. Iya, betul Pak. Iya. Aduh, gitu ya. Nah, sekarang Anda pikiran anak muda yang punya pikiran, maksud saya menjaga keberlangsungan nilai ya. Iya.
Karena ini nilai. Walaupun ciri khas Anda berinovasi juga Iya. ada. Iya. Karena contohnya lampu-lampu begini kan tidak ada di pikiran oma-oma nih. Iya, Pak. Tidak ada lampu-lampu digital modern begini. Iya, Pak. Terus ini kayak gambar-gambarnya dapat dari mana nih? Iya, jadi saya dapat dari sosial media ini, Pak. Ada teman satu akun yang postingannya itu Indonesia zaman dulu, Pak. Iya. Jadi saya coba kolaborasi untuk meminta filenya untuk saya pasang di sini, Pak. Jadi dia kasih filenya ini tahun 1920-an kalau nggak salah, Pak ya. Bukan temannya oma ini? Bukan, Pak. Ya, itu, Pak. Dia lagi ngopi. Iya. Ini lagi ngopi ya? Lagi ngopi ya, Pak. Iya, ngopi. Siapa tahu ngopi kopi oma nih. Kalau bisa tahu besar nggak modalnya? Gak usah disebut angkanya Iya. lah. Kalau untuk saya pribadi yang anak muda itu, Pak, cukup besar kalau buat saya, Pak. Tapi masih masuk angka yang tidak terlalu besar sekali, Pak. Cuman di tengah pandemi kayak begini, Apapun ya, jadi berat ya. Iya, karena apapun pandemi. jadi berat, Pak. Iya. Jadi tidak begitu berat, Pak. Karena kan kita di sini ada 3 orang, Pak. Jadi memang kita Terus share. modalnya dari mana? Apa modal sendiri atau pihak perbankan atau gimana? Untuk awalnya ini kita pakai modal sendiri, Pak. Jadi hasil tabungan dari kerjaan, Pak, sama-sama, Pak. Kita coba bikin dulu, kita sebisa mungkin kita pakai biaya sendiri dulu, Pak. Harusnya pemerintah dengar nih, Ya, nggak membebankan siapa-siapa. iya, Pak. Ini cuman izin aja ya. Iya, Pak, izin. Iya. Kalau usaha-usaha besar lain kayaknya kredit tuh, Iya, Pak. membebankan apa. Kita pasti pakai biaya sendiri dulu, Pak. Biaya sendiri Iya. ya. Tidak- Tapi itu 100 juta per bulan kembali ya. Alhamdulillah, Pak. Untuk 3 bulan pertama ini perputarannya bagus sekali, Pak. Cukup, Pak, buat kita semua. Jadi kedepannya kita akan perbaikin terus. Jadi apa yang kita dapat hari ini kita tidak langsung ambil dulu, semua kita untuk renovasi operasional dulu, Pak. Jadi karena kan kita mau tambah-tambahkan semuanya biar lebih menarik, Pak. Biar tetap konsisten ini tempat lah. Termasuk event langgam itu ya. Termasuk event langgam itu, Pak. Dan event langgam itu salah satu event yang saya rasa walaupun kita bikinnya cuman beberapa hari sebelum hari Sabtu kemarin, tapi apresiasinya teman-teman yang datang semua bagus sekali, Pak. Dia suka dan dia bilang sama saya, sama teman-teman juga, kalau kegiatan seperti ini harus terus dilestarikan. Saya support juga Iya, itu. Pak. Kira-kira apa lagi setelah langgam? Nanti kita akan mau bikin ke depannya kayak di depan itu, Pak, kayak thrifting shop. Baju-baju bekas begitu, jualan baju-baju bekas, dan di belakang nanti kita akan bikin kayak layar tancap, Pak. Paling yang setelah Ramadan sih, Pak. Karena untuk sekarang ini masih terbatas karena kita akan bikin di jam pagi sampai sore, Pak. Jadi kedepannya nanti paling bulan-bulan depan itu kita bikin kayak thrifting shop di depan, Pak. Terus terakhir nih, Iya. kira-kira apa harapan Anda kehadiran toko kopi Oma ini di suasana kehidupan kota Makassar itu? Mudah-mudahan UMKM kecil kayak seperti saya yang baru belajar, Pak, bisa makin banyak dan kita bisa sharing satu sama lain dan berkembang bersama, Pak. Jadi bukan hanya saya di sini buat satu tempat, teman-teman bisa lihat lagi untuk bikin satu hal yang unik yang belum ada di Makassar, Pak. Tapi kalau untuk warung kopi ini nih, Pak Ro, Anda berarti membuka ruang persaingan ya? tidak masalah, Pak, buat saya, Pak. Menantang. Tidak masalah, Pak, buat saya. Jadi kita memang suka, Pak. Jadi saya biasa sharing sama teman-teman semua punya ide masing-masing, Pak, dan itu bagus. Cuman memang pertama yang terkendala mereka buat teman-teman itu idenya bagus, konsepnya bagus, semua matang, hanya masalah dana, Pak. Dana ya? Iya. Untuk saya anak-anak muda Makassar, Pak. Saya pun juga untuk bikin ini butuh waktu 2 tahun, Pak, untuk menabung dulu untuk bikin sesuatu warung kopi yang berbeda. Saya bilang berbeda dari tempat lain, Pak, karena memang kita coba tampilkan satu hal yang berbeda. Berarti dari perspektif Anda, Iya. sebenarnya kemampuan kita Bisa, bagus Pak. ya, Bisa, hanya Pak. dorongan modal Ya, aja. modal. Dan pemerintah juga bisa lihat, bisa bantu.
mungkin kayak UMKM kecil kayak seperti ini yang kue-kue saya kerjasama ini Pak. Semua itu tidak jauh dari sini Pak. Semua orang dekat-dekat sini. Kita coba saya ketemu sama warga-warga di sini untuk titip jual kue-kuenya. Jadi kita bukan hanya saya untuk mendapatkan di daerah sini untuk dapatkan uang, tapi saya bisa membantu teman-teman juga Pak yang lain. Sebenarnya dia bertetangga yang baik ya, bertetangga yang baik, saling menguntungkan. Iya. Ini kayak kue ini ya, ini aneh juga nih, kue apa nih Pak? Itu roti kaya Pak, roti serikaya. Jadi itu sudah diolah Pak. Ini kalau bahannya itu kayak roti pawa saja Pak ini. Oh kayak pawa ya? Iya. Tapi isinya selai kaya. Ini salah satu yang laku juga ini Pak di sini. Iya. Salah satu yang laku. Setiap pagi ini makanan umum memang. Ini pagi cocoknya ya? Pagi dan ada satu songkol Pak. Songkol? Iya, pagi. Jadi yang paling laku pagi itu ini sama songkol sama ada roti goreng daging. Itu setiap pagi teman-teman yang sebelum berangkat kerja pasti mampir di sini take away. Kalaupun yang nggak sempat dia pesan di online. Oh ini online juga? Iya, ada kita kerjasama juga Pak. Terus media promosinya? Untuk sekarang kita media promosinya di Instagram Pak. Jadi karena memang saya kerjanya saya juga di situ Pak. Jadi konsultan agensi sosial media. Jadi saya foto produknya saya sendiri, saya promokan di Facebook dan Instagram Pak. Jadi media promosinya ada 2. Dari media sosial? Dari media sosial Pak. Dampaknya besar nggak? Alhamdulillah besar Pak. Iya, karena saya dapatnya dari mahasiswa itu, pasti mahasiswanya dapat dari media sosial. Iya, betul Pak. Jadi sudah banyak teman-teman yang mau bikin kegiatan di sini Pak. Cuman karena saya coba bilang kalau terlalu banyak masa kita masih menghindari dulu Pak. Jadi kayak kemarin ada teman-teman dari mahasiswa dari UNM, dari Unhas, dia mau bikin di sini dengan jumlah massa yang sangat besar Pak. Saya bilang saya masih belum berani Pak. Karena aturan pandemi. Iya, aturan pemerintah kota Pak. Iya. Di sini menerapkan protokol kesehatan? Iya Pak. Jadi memang jauh-jauh. Jadi di depan itu mejanya itu kita berjarak kurang lebih 1,5 meter Pak. Jadi kita kursi yang kita pakai juga kita coba kurangi Pak. Jadi kita kurangi 30%. Cuman yang area dalam ini agak susah untuk terapkan itu Pak. Itu 30% 100 juta. Gimana kalau berarti 3 miliar ya? Wah, gila. Oke, terima kasih terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bincang di program Kata None Tribun Bantu UMKM. Dan akhirnya pemirsa, hari ini kita belajar bahwa nilai dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan salah satunya adalah menambatkan nilai budaya lama dan inovasi baru. Akhirnya semuanya bisa berjalan sesuai dengan tata kehidupan kita dan lebih familiar terhadap kita, karena itu nggak jauh-jauh dari kita turun-temurun. Saya merasa seperti di rumah bapak saya nih, di Jalan Haji Bau, karena lingkungannya lingkungan dulu-dulu. Batu Merahnya juga sama. Saya berharap abang-abang saya nggak membongkar ruangan-ruangan seperti saya ini, supaya kita mengenangnya. Ya kalau mau ingat bapak, dengar lagu Nakuku di sinilah. Iya. Ya. Betul Pak. Iya. Itu akan hadir sendirinya. Yang bahaya kalau dia hadir sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.